Oke, jadi di sini kurang lebih tampilan seperti ini. Nah, kita bikin namanya kubu. Ini mirip-mirip kayak si Trello, mirip banget sih kayak Trello. Nah, di sini kita ada yang namanya navbar, terus yang namanya hero section kayak biasa aja. Terus fiturnya apa aja, fiturnya apa aja nih. Oke, terus workflow-nya apa aja, syaratnya, langkah-langkahnya apa sih. Pertama kali kita bikin dulu board-nya, kita tambahin tugasnya apa aja, terus kita cut progress itu with your team. Ini nanti coming soon lah ya fiturnya. Ini workflow. Nah ini dia fitur workflow. Nah ini workflow-nya, ini fiturnya. Kita balik lagi ke Google. Nah di sini kita bisa langsung login aja, kita jajal aplikasi kita langsung. Oke. Anggap aja kita udah punya lah ya, udah punya akun di sini, nggak usah register lagi ngapain. Oke, langsung aja. Nah, kalian bisa lihat di sini Google saya. Di sini kau udah punya satu project namanya project GAM. Kita bisa ganti aja si kamu. Oke, save. Oke. Nah, di sini ada listnya. Kayak biasa aja, kita bisa select ke sini, bisa select lagi ke sini. Kita refresh, harusnya dia udah nge-save ke database. Tuh, udah save di database berarti ya. Lalu juga kita mau bikin aja yang baru aja. Jadi boardnya kita bikin baru. Namanya project Jeremy. Nah, itu kita bikin board baru. Jadi ini boardnya yang lama hapus saja udah. Atau nggak usah deh. Bikin aja dulu. Nah, oke. At least apa ya ingatnya? Langsung kayak biasa aja. Start. Terus kita kasih lagi now. Kasih lagi end. Ya biasa. Kayak ya template aja lah ya. Nah, enaknya ini ganti aja. Jadi awalnya ganti apa ya? Yang sedang berlangsung itu. Nah, oke. Sekarang kita bisa add task. Tasknya apa nih? Task yang kita mau bikin. Pertama, bangun tidur ya. Wake up. Ini pakai bahasa Inggris ya. Wake up. Ini kita bisa nanya AI apa sih bagusnya. Deskripsinya yang paling bagus. Oke. Nih. Oke. Terus apa lagi? Make a coffee. Oke. Terus apa lagi? Like news paper lah kegiatan boomer. Oke, kita langsung add lagi. Tuh lihat ya. Terus kita bisa tambahin lagi punya apa. Misalnya yang sekarang saya sedang make content. Edit content. Oke. Terus N-nya. Nah, kita bisa lihat N-nya apa kira-kira. Oh, just lihat. Aku mau bikin ini aja. Go home. Ini kan bisa ubah ya sesuai kebutuhan nanti codingnya. Ini aku bikin deskripsi lucu aja. Nanti bisa sesuai kebutuhan. Nah, di sini kita bisa lihat juga, nih, ini deskripsinya apa, kita bisa ganti wake up. Tuh. Nah, kayak gitu. Bisa kayak gini ya. Nah, jadi kurang lebihnya gini. Kita bisa save dulu. Tuh, kurang lebih gini. Ini dia nguruk berdasarkan ABCDFG ya. Nah, kita bisa misalnya aku ngerasa make a coffee enaknya di sini, di bagian sini make coffee. Nah, tuh coba make a coffee. Nah, enaknya di sini make a coffee. Terus ini juga kita bisa yang namanya
home di sini. Nah, oke ya, ngupdate. Nah, terus ini kan karena dia ngurut A, B, C, G, E, F, G, ini kan nggak bisa select ya, DNG-nya masih kurang bagus. Jadi kita bisa aja langsung tulis di sini, misalnya number 1, start, terus number 2, end. Nanti ke depannya aku bakal perbaikin juga aku bilangnya. Number 3, sorry. Number 3, end. Number 2, blue. Nah, ini dia. Biar lebih spesifik aja. Kita refresh, harusnya dia apa ini? Kalau harusnya gini. Oh, berarti dia ini langsung digabung. Ya, harusnya dia yang pertama ya. Enggak masalah berarti. Yang pertama kali yang muncul gitu, kurang lebih. Coba kita bikin N, kita please. Nah, misalnya kita bikin satu lagi di sini, tes. Harusnya nggak terlalu masalah. Oh, enggak, bukan ini maksud. Misalnya kita bikin satu di sini, kita bikin tes. Apakah dia bakal depan? Aku penasaran. Enggak. Jadi tadi ngebug ya. Jadi kurang lebih ini berurut lah berdasarkan kita bikin peluang yang mana gitu. Kita bisa taruh sini. Nah, bisa lihat ini. Nah, otomatis dia ngupdate. Jadi kayak biasa aja ngupdate dianya. Itu. Terus kita bisa buang ini. Kita nggak perlu lah. Jadi kita bisa sikat ke samping semua. Dan dia ngupdate gitu. Lebihnya gitu. Nah, sesuai ini kesimpan semua database. Sekarang kita request yang masih utuh berarti datanya kesimpan database. Nah, kemarin itu masalahnya ya karena kenapa tiap kali aku ngupdate tiap kali aku pinggain terus dia balik awal lagi nggak simpen ya karena balik lagi update datanya enggak aku bakalan kasih tahu di koordinatnya kenapa bisa seperti itu. Oke, kita bisa fokus dulu di sini. Kita punya profile, kita bisa ganti pokok profilenya jadi misalnya pokok profile yang baru Jeremy Santos gitu. Santos. Oke ya. Nah, itu kurang lebihnya gitu aja sih. Kita bisa login lagi kan sempurna. Itu guys, kurang lebihnya. Ini project simple aja ya, kandangnya belum ada gambar semacamnya, cuma berupa tulisan yang bisa share aja ke drag itu. Mungkin dari aku, bugnya cuma di sini doang sih ya, yang aku rasa. Misalnya, aku udah login ke sini, terus misalnya aku balik lagi, tuh dia masih ngebuka, terus dia masih balik lagi. Harusnya dia nggak boleh ngebuka home-nya, karena aku nggak koreksi harusnya gitu. Jadi aku masih harus dipercayain lagi bugnya. Pengembangannya itu aja paling mau mecahin bug yang di bagian home-nya. Nah, itu aja paling sih. Sisanya tadi sebenarnya Kang Bang udah denger sih, cuma aku nggak tahu kenapa dia bisa bolak-balik itu. Mungkin karena aku tadi bikinnya belakangan kali ya. Jadi dia bisa kebalik itu. Jadi ya sesimpel misalnya aku ngapus ini, berarti otomatis board yang dihapus di depan, listnya pun semua kehapus gitu. Aku misalkan ngapus di bagian list ini, maka teksnya pun kehapus itu di bagian dalamnya. Itu guys, jadinya. Kalau nggak kayak gitu, ya dia bakalan muncul notifikasi constraint gitu, nggak boleh. Data yang parent nggak boleh dihapus duluan gitu kurang lebihnya. Jadi children dulu baru parent. Karena aku bikin seorangnya simple. Aku hapus semuanya gitu, ya udah. Jadi aman gitu. Jadi uangku meni delete-nya gitu lah kurang lebihnya gitu karena relasi juga. Itu guys. Ini untuk si bagian tampilan. Maka koordinatnya tidak perlu bahas lagi bentuknya. Oke. Berikutnya. Oke. Jadi guys, kurang lebihnya untuk koordinat di sini. GN aku sebelumnya pakai SharkGN UI, pakai SharkGN IO untuk si Kanban board-nya. Cuma abis itu dia bug nggak karuan karena dia nggak update itu. Nah, sebenarnya masalahnya cuma di bagian sini doang. Di bagian si track and event. Itu doang sebenarnya. Kenapa dia bisa ngebug di sini? Karena gini, kalau misalkan di SharkGN IO,
semua elemen dibungkus. Jadi dibungkus ke dalam satu prop. Ya dibungkus dalam satu. Pokoknya enggak komponen itu. Komponen punyanya saksi N, kita tinggal ngasih prop doang ke komponen itu. Nah, masalahnya di situ doang. Nah, kalau di saksi N ini, sehingga kita nggak ngerti nih, kita mau ingat apa aja, dalam komponennya itu isinya apa aja, sehingga kalau nambahin deskripsi, nambahin kayak deskripsi, aku nambahin kayak button gelek dan semacamnya yang bisa ngatur si kaksnya itu, si komponen dalamnya agak susah, karena cuma kita bisa edit prop yang belum diberikan doang. Kalau prop yang belum diberikan, nggak bisa diubah update itu kurang lebihnya guys. Nah, sehingga aku ganti jadi GNG yang itu gampang banget buat kita ke maintenance-nya. Lalu lihat tuh and event, kita bisa langsung aja ke sini and event lah ini ya. Di and event kita bisa langsung gini, sesimpel kita langsung bikin ketika kita ada perubahan, kita udah karik lah kurang lebih nih, kita karik sininya, ketika udah kita klik and crop, nah kita langsung bikin pembaruan script itu secara optimis untuk UI. Maksudnya apa? Kita langsung manipulasi disketnya aja langsung. Oke, setelah kita manipulasi disketnya, habis itu kita langsung manipulasi ke database-nya. Itu guys. Jadi manipulasi di disket dulu, baru manipulasi di database-nya. Itu. Jadi buat gua-guanya optimize itu. Nah, meskipun kan ujung-ujungnya kalau di refresh juga ya yang dibaca kakak yang dari database sebenarnya itu guys. Nah, jadi si GNG ini gampang untuk di maintenance-nya karena dia cuma berupa function doang gitu, board page. Kita bisa lihat dia punya looping di sini. Nih. Dia punya looping harusnya. Form kan blok formnya. Nah, ini dia agak loopingnya dipanggil pas di elemennya, di komponen kita-nya, bukan dibungkus ke dalam komponen lagi yang kita cuma ke pop doang. Masalahnya itu doang, tiap kali kita pakai saksi N, kita cuma kasih popnya ke bakas itu yang bisa kita isi. Kan kita juga kepengen tambahin misalnya button gelek, terus misalnya button update itu, terus button detail, itu susah. Kalau di si saksi N, tapi kalau di GNG gampang karena GNG ku sifatnya cuma library MPL doang gitu kurang lebihnya, nggak ada masalah apa-apa itu guys kurang lebihnya. Nah, terus apa lagi ya? Oh, kenapa bisa ngebug? Nah, kalau kalian perhatiin di bagian graph N, ini graph N poinnya kuncinya di sini. Graph N itu kita melakukan yang namanya tadi baru saya sebut, kita ngelakuin optimistic update dulu, habis itu kita ngelakuin optimistic update dulu, lalu habis itu kita melakukan yang namanya pembaruan database dulu. Langkahnya 2 langkah. Nah, kalau di bagiannya sebelumnya di GNG sendiri, nah itu GNG default-nya, yang saksi N pun pakai GNG default. Karena GNG default-nya ini akan di dalam saksi N, kita nggak bisa ubah-ubah. Tapi karena kita pakai GNG default-nya ini akan di luar, di komponen kita sendiri, jadi gampang diubahnya. Itu guys kurang lebihnya. Nah, aku juga punya penjelasan di sini, kenapa dia bisa ngebug. Ngebugnya di sini. Masalah bugnya. Pertama, kita punya 2 komponen ternyata. Kita dua fungsi. Fungsi pertama itu on cover, sama fungsi kedua itu on n itu. On cover ini buat apa? Buat melakukan optimistic update. Kalian lihat yang fungsi apa yang deskripsi di atas itu di n. Nah, ini yang on n tugasnya buat bikin penyimpanan final ke dalam database itu. Nah, jadi karena dipisah, maka konfliknya adalah ketika n dieksekusi, dia mengingat state-nya berdasarkan sebelum si cutover bisa berjalan. Itu. Pokoknya si n ini dia ngupdate ke database berdasarkan optimistic update dari si cutover-nya.
ketika si guard N-nya jalan 2 kali, nah guard over-nya cuma jalan sekali doang, maka dia bacanya yang guard over sebelumnya, itu bukan guard over yang kedua gitu. Meskipun dia jalan 2 kali, tapi dia bacanya guard over yang pertama itu. Karena kan guard N kan dijalanin setelah semua selesai, itu kurang lebihnya. Icon nggak seperti itu, tapi cara kerja seperti itu. Nih, percobaan pertama berhasil, guard over mengubah sket, lalu guard N dieksekusi. Kebetulan guard N ini dapat sket yang sudah terupdate dan berhasil menyimpangnya. Tapi ketika percobaan kedua, misalnya kita 2 kali minggah-minggahin gitu, maka guard over mengubah sket lagi, yang optimis sket update lagi, tapi guard N-nya itu masih baca gaka sebelum percobaan kedua dimulai. Berarti kan dia yang baca gaka percobaan pertama, update pertama di sketnya yang dibaca. Sehingga ketika dia ngupdate itu, ngupdate ke database, yang diupdate bukan yang kedua, tapi yang pertama. Itu sehingga ya udah, jadinya dia nggak ngupdate-nya cuma langkah pertama doang, bukan kedua. Itu guys. Jadi solusi fixnya gimana? Ya udah, guard over-nya kita hapus, terus kita ganti guard over-nya jadi logikanya kita ganti jadi guard N semua, masukin semua, baik optimis get update-nya maupun si info ke database-nya itu, update ke database-nya. Jadi sinkron akhirnya, tanpa harus kita melihat lagi ke fungsi pertama itu guys. Semua langsung dirumus dalam satu fungsi yang sama itu. Jadi penyelesaian seperti doang sebenarnya. Yang kemarin-kemarin aku pusing sekali. Itu doang masalahnya. Karena balik lagi ini masalah virtual GOM ya. Ya, you know get virtual GOM. Itu guys kurang lebihnya. Thank you Kang Ongkong. Kang sisanya ya cuma kita ngomongin soal DND, soal apa? Config AI ini kan aku pakai OpenAI-nya punya dia nih. Aku ganti kemarin OpenAI. Ini you know get OpenAI ini dia berbayar ya sebenarnya, meskipun gratis tapi berbayar. Dan dikasih limit kok intinya, berbayar, sama-sama berbayar. Gemini pun berbayar, tapi kasih limitnya parah banget di OpenAI ini, sehingga akhirnya aku ganti jadi Gemini. Itu gang ini berfungsi, Gemini lebih berfungsi dibanding OpenAI. Itu kurang lebihnya guys. Apalagi ya, udah sih paling kurang sih. Ini Redax, aku pakai Supabase. Jadi Supabase itu kalian harus tahu ketika kita bikin makeup terus di Supabase. Misalnya aku mau nunjukin kalian ke sini aja deh, langsung ke browser aja. Oke. Ketika kita bikin makeup di Supabase, kita mau akses misalnya tombol get, makeup get, makeup update, makeup apa. Ini Supabase sudah. Nah, ketika kita mau manipulasi makeupnya kan, kita kalau blognya kan kita bisa update, delete, itu kan, ataupun get atau post ya, email get agak 4 makeup post, create, update, delete. Nah, kita mesti definisiin dulu nih. Jadi kita mesti minta izin dulu ke si database Supabase-nya. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa Supabase ini back-end-nya. Supabase ini database sekaligus back-end yang ngasih API ke kita. Dan kita tinggal ngapain? Kita tinggal fetching aja. Fetching si Supabase-nya. Itu melalui apa ya? Makeup yang dia udah kasih. Makeup fetching-nya yang dia kasih. Itu guys, kurang lebihnya. Jadi Supabase ini back-end plus database. Udah itu aja, simple itu. Karena ya ini makeup-nya ada di sini semua. Kita kalau mau tambah create polisi, ini makeup semua isinya yang bisa kita akses. Berdasarkan apa, using apa. Kalau misalnya salah satu ini, kita delete using ini. Ini selectnya banyak apa itu. Ini ya aku masih kurang paham juga. Aku mau pikir agak isi cek ChatGPT juga untuk makeup-makeupnya kan masih harus ikutin aturannya dia juga sebenarnya, nggak bisa ngasal dari Supabase-nya. Tuh guys, lebihnya. Thank you Kang Ongkong, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.